Halo semuanya, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Rindiani Hasibuan, kemudian Aisyah Nadila Nasution, Eci Lorenza Borpurba, dan Violin Christian Yolanda Purba. Di sini kami akan menjelaskan tentang anomali air. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari simak penjelasan dari kami. Halo guys, tahu nggak? Biasanya air yang memiliki suhu lebih hangat akan berada di atas, sedangkan air yang memiliki suhu lebih dingin akan berada di bawah. Tetapi, keanehan terjadi pada air dengan suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, di mana air yang memiliki suhu lebih hangat akan berada di bawah, sedangkan air yang memiliki suhu lebih dingin akan berada di atas. Hal ini dikenal dengan anomali air. Anomali air dapat diartikan sebagai sifat pengecualian yang dialami oleh air. Sebagian besar zat, baik padat, cair maupun gas, akan memuai jika dipanaskan, dan jika didinginkan akan menyusut. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berlaku untuk air. Air tidak selalu mengembang ketika mengalami kenaikan suhu. Pada saat dipanaskan, dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami pengerutan atau penyusutan volume sehingga massa jenisnya meningkat. Keadaan ini berbeda dengan zat cair pada umumnya. Ketika suhu diturunkan dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, maka air akan mengembang yang menyebabkan volumenya membesar dan massa jenisnya mengalami penurunan. Sedangkan pada saat suhunya berada antara 4 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air menampilkan perilaku yang sama dengan zat cair lainnya, yaitu memuai. Ketika benda menyusut, volume benda berkurang, massa jenis atau kerapatan benda akan bertambah. Sebaliknya, ketika benda memuai, volume benda bertambah, massa jenis atau kerapatan benda akan berkurang. Bisa dilihat pada gambar, terlihat jelas bahwa air yang memiliki suhu lebih hangat berada di bawah, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius, sedangkan air yang memiliki suhu lebih dingin berada di atas dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada umumnya, anomali air merupakan sifat pengecualian saat didinginkan maupun proses pemanasan. Zat akan memuai saat dipanaskan dan akan menyusut apabila melalui proses pendinginan. Namun, air bersifat khas. Air saat dipanaskan suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Hal tersebut karena adanya molekul H2O bentuk padat atau es penuh berongga. Sementara bentuk cair akan lebih rapat sehingga saat panas molekul H2O merapat sehingga volume menyusut. Begitu juga es yang terapung di air. Selain air bismus dan parafin, maka tampil keadaan sama dengan air tersebut tunjukkan. Hal ini mengartikan bahwa anomali air adalah sifat pemurnian air yang memang tidak teratur. Dapat menyusut antara suhu 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius. Selain itu, mencapai volume minimum di suhu 40 derajat Celcius. Namun saat posisi menyusut, maka massa air tetap. Berarti massa jenis air bisa mencapai suhu 4 derajat Celcius, yakni zat cair yang mencapai massa jenis maksimum titik bekunya. Adanya anomali air ini juga bermanfaat dalam kehidupan. Udara yang membeku dalam bebatuan, karena volumenya membesar, maka mampu memecahkan bebatuan. Pecahnya bebatuan menyebabkan mineral dalam bebatuan akan keluar dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi, kemampuan udara untuk masuk pada celah-celah bebatuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Anomalia udara juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan ikan-ikan yang berada di kutub. Karena anomalia udara inilah yang membuat ikan-ikan dan tumbuhan dapat hidup. Anomalia air menyebabkan massa jenis es lebih kecil daripada air yang bersuhu 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Itulah sebabnya mengapa dapat terjadi di atas permukaan air. Es yang bersuhu 0 derajat Celcius ke bawah memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara di sekitarnya, sehingga air yang lebih hangat dan massa lebih besar akan tenggelam ke bawah. Begitu juga jika kita membuat es batu dengan menggunakan pendingin, volume udara sebelum menjadi es akan jauh lebih kecil dibandingkan setelah seluruh udara telah berubah menjadi es.
Adanya anomali air ini juga bermanfaat dalam kehidupan. Air yang membeku dalam bebatuan karena volumenya membesar, maka akan mampu memecahkan bebatuan. Pecahnya bebatuan menyebabkan mineral dalam batuan akan keluar dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi, kemampuan air untuk masuk pada celah-celah bebatuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Anomali air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dan ikan-ikan yang berada di kutub, karena anomali air inilah yang membuat ikan-ikan dan tumbuhan dapat hidup. Bayangkan apabila air mengalami pemuaian yang sama dengan zat-zat yang lainnya, maka tumbuhan dan ikan yang berada di kutub akan mati. Sifat anomali air juga mempengaruhi cuaca. Adanya anomali air akan menciptakan keseimbangan iklim sehingga cuaca bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan animasi tentang anomali air. Berikut penjelasannya. Ketika suhu udara turun, misalnya dari 7 derajat Celcius ke 6 derajat Celcius, permukaan air juga akan mendingin sehingga volumenya menyusut. Air pada permukaan menjadi lebih padat daripada air yang ada di bawahnya, menjadikan air pada permukaan tenggelam, dan air yang lebih hangat di bawahnya dipaksa naik ke permukaan untuk didinginkan. Ketika temperatur udara turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, air memuai, menjadikannya kurang padat dibandingkan air yang ada di bawahnya. Proses ini kemudian berhenti, dan permukaan air membeku. Es ini akan tetap pada permukaan karena es massa jenisnya lebih kecil daripada air. Lapisan es ini kemudian menghalangi aliran panas yang ada di bawahnya sehingga air yang berada di dekat dasar tetap pada suhu 4 derajat Celcius. Jika kasus ini tidak terjadi, ikan dan berbagai bentuk kehidupan dalam air tidak akan terselamatkan. Air tidak hanya memuai saat temperaturnya turun dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, air juga memuai lebih banyak ketika membeku menjadi es.